Halo buat semua teman-teman, apa kabar? Balik lagi dong pastinya di ngobrol bareng Binus Palembang. Jadi di edisi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng. Kita bakal cari tahu, bakal apa ya kayak membahas sesuatu yang jarang banget kita bahas, weh. Apa itu? Jadi kita bakal ngebahas tentang jurusan yang ada di Binus Online Learning atau yang ada di Binus Palembang. Yap. Jadi buat teman-teman juga yang belum tahu, di Binus Palembang itu kita punya 5 jurusan, ya. Ada 5 jurusan. Yang pertama ada jurusan akuntansi, ada bisnis manajemen, terus ada sistem informasi, teknik informatika, dan juga ada teknik industri. Nah, hari ini kita bakal ngebedah salah satu dari jurusan yang tadi. Ada Rizda. Halo Rizda, selamat bergabung di edisi ngobar hari ini. Yap, kita share-share dulu kali ya ke teman-teman semua. Yap, oke. Nah, buat teman-teman juga yang baru join hari ini, yang baru tahu kita ada ngobar setiap hari Kamis, bukan setiap hari Kamis deh, hari Kamis, tapi 2 kali dalam 1 bulan gitu. Jadi kalau misalnya hari ini ada, berarti 2 minggu yang akan datang kita akan ada lagi gitu loh. Sip. Oke. Untuk hari ini kita bakal sesuai dengan di judul, kita bakal ngebahas atau ngebedah jurusan sistem informasi. Nah, hari ini kita bakal ada langsung gitu seorang yang ahli dalam, bukan ahli, apa ya? Aku mikir dulu. Seseorang yang tahu banget tentang program atau jurusan ini gitu. Apa sih tadi namanya, TCL? Iya nggak sih? Iya benar. Nah, Leonardo, halo. Oke, buat teman-teman yang udah join, boleh di-share juga ke teman-temannya ya. Nah, jadi kita bakal ngebedah tentang jurusan sistem informasi yang ada di Binus Palembang. Kak, masih buka ya untuk nyambungin satu? Masih dong. Nah, oke. Siapa tadi pertanyaannya tadi mana ya? Aduh, gimana sih cara nurunin ini? Kok aku nggak tahu ya? Kok aku nggak? Oh, gini ternyata, astaga. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Trimei, Kak masih buka ya untuk nyambung satu? Masih. Jadi untuk Kak Trimei, kalau misalnya mau tanya-tanya tentang perkuliahan, boleh langsung aja di DM di Instagram kita atau kontak nomor yang ada di bio Instagram ya. Oke, jadi hari ini kita bakal ngajakin Pak Titan selaku apa ya, head dari program studi ini gitu. Ketua dari program studi ini yaitu Pak Titan yang bakal bantu teman-teman semua. Kita bakal ngebedah bareng ya hari ini tentang jurusan sistem informasi yang ada di Binus Online Learning. Kalau begitu nggak usah lama-lama lagi, coba kita langsung aja undang untuk pembicara kita hari ini buat teman-teman Bapak Titan. Oke. Weh, ini dia Pak Titan. Halo Pak Titan, selamat sore. Halo, selamat siang, Suara saya Bapak. jelas ya Pak Titan ya? Suara saya jelas, Pak? Suara saya? Oke, jelas. Ya, jadi hari ini boleh Pak Titan disapa-sapa dulu teman-teman yang udah join hari ini di Ngobar bareng Binus Palembang. Iya, Ya, jadi halo semuanya. kita bakal ngebahas tentang jurusan sistem informasi, ya. Jadi boleh kita perkenalan dulu kali ya Pak Titan ya, sama Pak Titan yang buat teman-teman semua. Mari kita simak, ini dia Pak Titan yang bakal memperkenalkan dirinya terlebih dahulu untuk teman-teman semua. Halo Pak Titan, boleh Pak Titan silakan diperkenalkan dirinya, sama sebagai apa di Binus gitu. Oke, thank you, Pak Rangga. Oke, baik, Bapak, Ibu, adik-adik semua yang sudah join dalam Instagram Live Binus Palembang pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Titan. Oke, nah saya selaku Ketua Program Studi untuk jurusan Sistem Informasi yang ada di Binus Online Learning. Seperti itu. Nah, selain sebagai ketua program studi, saya juga sebagai dosen ya berarti ya. Jadi nanti kalau misalkan adik-adik ada yang minat untuk
lebih banyak mendalami ya ilmu di dalam bidang sistem informasi, nanti siapa tahu saja kita berjodoh untuk apa di dalam kelas seperti itu ya. Baik, Pak Titan gimana sekarang WFH atau WFO? Kebetulan saya lagi work from home ya, jadi makanya nggak pakai masker. Kalau misalkan saya dari office pasti saya pakai masker. Seperti itu. Iya. Iya baik Pak Titan. Untuk kabarnya sehat ya Pak Titan ya pasti ya. Ya, alhamdulillah sehat. Oke, jadi hari ini kita bakal banyak membahas atau kita bakal banyak cari tahu tentang program studi sistem informasi. Yang mana hari ini kita sudah menghadirkan Pak Titan sebagai pembicara kita atau narasumber kita pada hari ini, teman-teman semua. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk di-share live Instagram ini atau ngobar edisi hari ini ke teman-temannya yang mungkin membutuhkan informasi yang sama kayak teman-teman semua yang hari ini pada join. Ya, dan buat teman-teman juga yang nanti jangan takut ketinggalan live Instagram hari ini atau ngobar hari ini, karena nanti setelah ini kita bakal upload di IGTV-nya Binus Palembang. Jadi buat teman-teman yang belum follow Instagram kita, boleh silakan di follow di IG-nya di Binus Palembang tanpa space ya. Dan kita bakal live pastinya setiap hari Kamis, nggak setiap hari, maksudnya itu setiap hari Kamis, pasti setiap hari Kamis di 2 kali dalam 1 bulan, gitu. Oke, langsung aja hari, kita Pak. bakal mulai masuk. Iya, kita bakal mulai masuk untuk bahasan kita pada hari ini ya Pak Titan ya. Jurusan sistem informasi, boleh deh Pak Titan kita boleh deh kita dikasih tentang knowledge besarnya dulu deh. Apa sih jurusan sistem informasi ini gitu? Oke, sebenarnya jurusan sistem informasi atau program studi sistem informasi di sini kami itu ingin menghasilkan lulusan-lulusan yang memang pakar di dalam bidang sistem informasi. Nah, mungkin adik-adik sering bingung ya perihal what is information system? Apa itu sistem informasi? Ngapain aja? Belajar tentang apa dan nanti akan jadi apa? Seperti itu. Oke. Nah, mungkin saya pakai analogi terlebih dahulu seperti ini. Kalau misalkan kita ingin buat rumah, kita ingin buat rumah, maka kan kita bisa minta tolong tukang bangunan untuk membangunkan rumah tersebut, benar ya? Nah, tetapi agar rumah tersebut itu dibangunnya itu sesuai dengan kebutuhan daripada pemilik ataupun calon penghuni rumahnya, otomatis kan kita butuh arsitek ataupun desainer rumahnya, benar ya? Nah, jadi disinilah sebenarnya letak daripada bidang ilmu sistem informasi, bahwa di sini kita lebih ke arah untuk mendesain, ya, untuk merancang, untuk memastikan bahwa kalau misalkan sistem itu sebuah sistem atau sebuah aplikasi atau program itu kita analogikan dengan rumah, maka kita harus memastikan bahwa rumah tersebut itu nanti harus satu, ya kan, ada ruang keluarganya, 2 ada dapurnya, ada kamar tidurnya, kemudian ada kamar mandinya. Juga harus dipikirkan perihal, oke, nanti rumahnya mau dicat warna apa? Ya kan? Nggak mungkin kita warna merah terang benderang ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita cat warna biru muda atau putih, mungkin akan membuat kesan lebih teduh. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, jadi otomatis dalam kaitannya di bisnis, jadi orang-orang yang bergelut di dalam bidang sistem informasi ini lebih banyak memastikan bahwa setiap kebutuhan bisnis perusahaan atau organisasi itu harus mampu untuk disolusikan secara tepat guna melalui dukungan ataupun support solusi ISIT, seperti itu. Ya, jadi kalau dalam analoginya dalam bangun rumah, berarti orang-orang SI itu sebagai desainer atau arsiteknya. Seperti itu. Ya. Jadi buat teman juga kalau misalnya punya beberapa pertanyaan tentang sistem informasi, boleh nanti silakan langsung aja ditinggalkan di kolom komentar, nanti bakal kita bacain dan bakal dijawab sama Pak Titan ya. Nah, Pak Titan, ini kebanyakan ya case gitu. Beberapa mahasiswa atau calon mahasiswa yang mau mendaftar, mereka tuh pada bingung untuk memilih jurusan teknik informatika atau sistem informasi. Boleh nggak dijelasin apa sih paling bedanya banget dari jurusan tersebut? Karena mereka kan gini, ngomong sama kitanya ngambil jurusan komputer gitu. Ya kita menyarankan 2 jurusan tersebut gitu kan.
teknik informatika dan jurusan sistem informasi. Nah, mereka bingung beda dari kedua jurusan ini apa yang paling mencolok. Boleh Mbak Tita? Ya, oke, Pak Rangga. Jadi kalau kita analogikan lagi seperti tadi membangun rumah, maka kalau misalkan yang konstruktornya atau yang membangun rumahnya itu adalah teman-teman daripada jurusan teknik informatika atau computer science, seperti itu. Tetapi yang mendesainnya, yang menarsitekkan segala macam semua itu adalah dari pihak sistem informasi, seperti itu. So that's why kalau kita lihat bahwa kalau dalam muatan kurikulumnya sendiri, kalau untuk jurusan teknik informatika atau computer science itu memang lebih cenderung berat di hal-hal teknikalnya. Ya, sementara kalau misalkan dari sistem informasi ini we both combine. Jadi kalau misalkan di situ dari sisi teknikalnya saja, tapi kita juga belajar dari sisi bisnisnya. Kenapa? Karena tadi kita punya tanggung jawab untuk mengkonekkan atau menghubungkan antara kebutuhan bisnis perusahaan dengan solusi SITI yang tepat guna. Seperti itu. Jadi otomatis nanti ada muatan dari sisi teknologinya, teknikalnya, lalu juga ada muatan dari sisi bisnisnya, lalu juga ada dari sisi people atau interpersonalnya juga. Jadi ada muatan mata kuliah yang bisa mendukung ke arah sana juga, seperti itu. Nah, kalau gitu tadi kan udah ada yang menyebut tentang mata kuliah nih. Jadi apa aja sih bakal nanti dipelajari dalam jurusan sistem informasi ini, Pak? Oke. Nah, tadi berlanjut lagi, jadi sebenarnya ada 3, karena kan di sini dalam program sistem informasi, ini karena kita ingin memastikan bahwa setiap solusi SIT itu sesuai dengan kebutuhan bisnis, maka di sini adik-adik itu nanti akan dibekali dengan 3 kemampuan dasar. Oke, pertama adalah kemampuan terkait dengan technical atau teknologi. Maka otomatis ini seperti ada pemrograman, kemudian ada kemampuan untuk perancangan database, segala macam, itu juga pasti akan ada yang didapatkan. Lalu dari sisi bisnisnya, pemahaman terkait dengan model bisnis, proses bisnis, how to manage organization, itu juga pasti adik-adik akan dapatkan. Dan lalu terakhirnya itu, nggak kalah pentingnya adalah, sering sekali kita lupa dengan skills yang ketiga, itu ada personal skills. Karena nanti apabila adik-adik sudah bekerja, maka kan adik-adik itu akan ataupun mata kuliahnya prodi sistem informasi, seperti itu. Maaf, tadi ada sedikit terjeda ya Bapak ya. Oh iya ya. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Mungkin ada yang bisa saya Bentar Pak ya. Ini jaringannya udah bagus belum ya? Ini tadi putus jaringan. Oke, sepertinya udah. Oke, baik. Jadi tadi ada 3 hal yang harus atau yang akan dipelajari oleh si mahasiswa dari jurusan sistem informasi ya Bapak ya? Ya, benar. Baik, kalau misalnya di sistem informasi ini kan banyak kan itu lebih ke apa tadi kayak si desainer gitu kan, anggaplah desainer dari sebuah apa gitu kan. Nah, kalau desain seperti ini, apakah nanti teman-teman di sistem informasi ini diajarkan membuat sebuah website atau aplikasi ya Bapak yang kemungkinan ya? Ya. Oke, nah boleh tuh dijelasin ya tentang dari bidang atau dari segi yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja dari sistem informasi itu apa? Gitu. Oke, satu. Kita harus paham terlebih dahulu bahwa setiap perusahaan itu pasti goes to digital sekarang. Semuanya goes to online. Semua transaksi bisnis itu mau nggak mau berubah baik secara cepat ataupun perlahan ke online. Seperti itu ya. Nah, otomatis segala bentuk investasi SITI ataupun teknologi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu kan bukan sesuatu hal yang murah ya, Pak Rangga, bener ya? Pasti yang namanya investasi IT, ISIT itu pasti biasanya sangat costly ya, atau butuh biaya banyak ya, seperti itu. Nah, that's why di sini kita sebagai orang sistem informasi adalah kita ingin memastikan bahwa setiap investasi SITI tersebut bisa tepat guna.
Ya, jangan sampai nanti ibaratnya sebuah perusahaan itu menginvestasikan sesuatu atau membuat sebuah sistem baru segala macam, tapi ujung-ujungnya nggak memberikan manfaat yang signifikan kepada pihak organisasi ataupun perusahaan. Nah, itu sebenarnya ingin kita hindari seperti itu. Nah, that's why di dalam muatan kurikulumnya kita juga salah satu hal yang penting adalah kita harus memastikan bahwa setiap aspek di dalam kita mengembangkan sebuah sistem informasi itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Oke, that's why di dalam di dalam produksi informasi kita akan menekankan bagaimana adik-adik ataupun bapak ibu nanti akan join sebagai mahasiswa itu punya mindset sebagai layaknya seorang sistem analis. Oke. Sebagai seorang sistem analis yang bisa memahami kebutuhan dari para pengguna untuk kemudian mentranslasikan kebutuhan tersebut menjadi solusi SITI yang tepat guna. Seperti itu. Itu kurang lebih, Pak Rangga. Iya. Oke. Jadi memang kalau dikatakan kayak sistem informasi ini peluang kerja ke depannya itu sangat besar ya Bapak ya. Karena kenapa? Benar. Kita kayak era kita sekarang tuh udah era digital banget kan, digital, terus udah serba internet, serba online, yang mana setiap perusahaan atau setiap lembaga ini sangat membutuhkan tenaga yang ahli dalam bidang tersebut. Misalnya tadi sistem informasi, ya mungkin mereka bakal lebih butuh, kalau untuk perusahaan ya mungkin mereka butuh website company mereka gitu dan segala macamnya. Nah, kalau untuk di dalam dunia kerja, Bapak, kira-kira pekerjaan yang maksudnya itu profesi atau prospek kerja dari teman-teman yang nantinya setelah lulus dari program studi sistem informasi ini, nanti kira-kira pekerjaan yang seperti apa dan bagaimana? Oke, kalau untuk graduate profile-nya kami, yang pasti utamanya adalah sebagai seorang sistem analis. Ya, seperti itu. Tetapi nggak menutup kemungkinan adik-adik juga bisa bekerja nanti sebagai developer ya, software atau sistem developer, kemudian terkait dengan data engineer, kemudian terkait dengan IS/IT consultant, kemudian project leader, dan juga technopreneur, mohon maaf, seperti itu. Oke, jadi untuk jenis pekerjaannya itu sendiri kebanyakan yang seperti apa? Maksudnya itu kayak mungkin teman-teman ada yang beberapa yang bingung tuh, sistem analis itu seperti apa, technopreneur itu seperti apa, dan segala macam itu seperti apa gitu Pak. Jadi boleh nggak kita bantu kasih pencerahan juga sama teman-teman? Sistem analis itu kerjaannya apain aja sih? Oke, jadi kalau misalkan tadi kita ingin buat rumah ya, jadi kita mau buat rumah atau mau buat sistem, kan kita harus rancang dulu nih. Ya, benar ya. Nah, untuk kita tahu perihal apa-apa saja yang harus dirancang, kan kita harus menggali kebutuhan ya. Jadi otomatis sebagai seorang sistem analis, kita akan lebih banyak berinteraksi dengan para calon pengguna, kemudian para klien, seperti itu, untuk kita gali kebutuhan. Oke, kita gali kebutuhan, kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, interview segala macam, guna kita mengetahui sebenarnya apa kebutuhannya. Baru kemudian setelah kita dapat kebutuhan kebutuhan yang sudah disampaikan tersebut, baru kemudian kita olah lagi untuk kemudian menjadi sebuah rancangan yang bisa kita berikan kepada teman-teman tim IT seperti itu, atau kepada tim developer seperti itu. Itu kurang lebih kalau misalnya analis. Jadi kalau misalkan itu dari sistem analis seperti demikian Pak. Tapi kalau misalkan ternyata bahwa adik-adik itu punya passionnya lebih banyak ke technical, nggak menutup kemungkinan juga adik-adik bisa menjadi developer atau programmer, ya seperti itu. Jadi kalau misalkan developer atau programmer berarti berdasarkan rancangan sistem analis, maka sebagai developer atau programmer dia akan membuat program berdasarkan rancangan tersebut. Seperti itu. Atau bisa juga sebagai data engineer. Ya, jadi kalau misalkan berdasarkan rancangan tersebut, adik-adik buat skema database-nya, penyimpanan datanya seperti apa. Karena terkait dengan kebutuhan terkait dengan data informasi sangat tinggi sekali ya, apalagi di era big data seperti ini. Seperti itu. Atau bisa juga mendukung sebagai IS/IT consultant. Kenapa? Karena tadi yang saya sudah jelaskan bahwa skills terkait dengan people skills ataupun interpersonal skills adik-adik juga akan terasah di dalam perkuliahannya kita, seperti itu. Sehingga sebagai seorang IS/IT consultant itu kan sangat membutuhkan jam terbang yang tinggi untuk adik-adik bertemu antara user yang satu dengan user yang lain, project manager yang satu dengan project manager yang lain, bagaimana bisa
membawa semua kebutuhan yang ada di pihak user itu untuk bisa disampaikan ke tim, ya, disampaikan ke tim guna bisa menghasilkan sebuah sistem informasi yang efektif atau tepat guna itu sendiri. Atau tadi sebagai project leader juga memungkinkan, dan juga sebagai technopreneur. Maksudnya technopreneur di sini adalah bisa memungkinkan apabila adik-adik ternyata nanti punya ide bisnis, untuk kemudian adik-adik kembangkan ide bisnis untuk dijalankan secara online seperti itu. Oke, ditahan dulu Bapak. Tadi ngomongin technopreneur, langsung kita sambung aja deh. Technopreneur, tadi ngomongin tentang bisnis. Kira-kira bisnis yang seperti apa sih yang bisa dihasilkan dari program studi sistem informasi atau anak-anak desainer ini gitu? Oke, kalau misalkan kita bilang yang perlu dipahami terlebih dahulu ya Pak Rangga oleh adik-adik dan teman-teman adalah ingat bahwa kehadiran teknologi itu sifatnya adalah mendukung. Seperti itu. Yep. Jadi otomatis yang namanya model bisnis ataupun ide bisnis itu harus muncul daripada adik-adik sendiri. That's why kalau saran saya adalah kembangkan bisnis ataupun model bisnis itu yang sesuai dengan passion adik-adik. Baru kalau misalkan model bisnisnya sudah ada, produknya sudah tahu mau jual apa, baru pikirkan bagaimana kalau misalkan saya online-kan untuk proses penjualannya. Hal seperti itu. Jadi bukan ibaratnya kenapa? Karena saya percaya bahwa segala sesuatu itu harus dijalankan dengan passion. Ya, seperti sama halnya pada saat if we want to make our own business, jika kita ingin membuat bisnisnya kita sendiri, harus dikembalikan terlebih dahulu ke adik-adik sendiri, passionnya itu apa sebenarnya. Baru kemudian yuk kita ngobrol yuk dengan ilmu yang didapatkan dari bidang informasi, baru adik-adik oh ya, ini ide bisnis sudah ada, oke. Berarti teknologi yang untuk mendukung untuk melakukan penjualan online adalah seperti ini, seperti itu. Ya, kalau lebih seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman semua, kita sudah banyak dari awal perbincangan kita pada sore hari ini, kita bahas banyak banget tentang sistem informasi. Jadi buat teman-teman kalau misalnya nanti tertarik atau mau tanya-tanya gitu tentang program studi sistem informasi, nanti boleh teman-teman silakan hubungi kita di DM Instagramnya Binus Palembang, atau teman-teman bisa telepon atau juga bisa WhatsApp kita di 0813-338-1038, atau teman-teman bisa lihat kontak kita tersebut di bio Instagramnya kita gitu. Nah, terus juga buat teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan seputar sistem informasi, mau sekarang banget langsung dapat jawaban dari Patitannya langsung, boleh silakan tinggalkan kolom komentar teman-teman semua. Nanti bakal kita bacakan dan bakal dijawab langsung sama Patitan. Oke, Patitan boleh deh pencerahan lagi buat teman-teman semua yang pengen atau yang mau, yang punya rencana untuk ambil jurusan sistem informasi gitu, pesan-pesan atau apa gitu. Pencerahan lah gitu sama teman-teman semua. Oke, mungkin satu hal yang penting adalah adik-adik itu live with passion. Jadi memang kalau kita kuliah itu nggak bisa dipaksakan seperti itu. Jadi otomatis harus tahu adik-adik passionnya sebenarnya di bidang apa seperti itu. Kalau misalkan bidangnya adalah terkait dengan teknologi, ya udah coba dilihat bahwa di sistem di Binus Online Learning kita punya 2 program studi yang terkait dengan teknologi ya. Ada information system dan juga terkait dengan computer science atau teknik informatika seperti itu. Nah, tanyakan lagi kepada adik-adik, lebih prefer untuk belajar technical things, atau belajar terkait dengan terkait dengan sisi bisnisnya juga seperti itu. Kalau misalkan lebih technical, saya sarankan ke computer science seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan mau belajar dari sisi bisnisnya juga, yuk gabung di information system seperti itu. Paling itu aja sih dari saya. Oh ya, kalau misalnya adik-adik ingin kebetulan Prodi punya Instagram juga, silakan diikutin aja di Akeong SI Binus Online Learning. Akeong SI Binus Online Learning. Nah, mungkin di situ adik-adik bisa melihat seperti apa proses belajar yang ada di dalam program studi Sistem Informasi Binus Online Learning. Seperti itu, Pak Rangga. Baik, buat teman-teman semua, tadi sudah banyak penjelasan tentang program studi sistem informasi dari Pak Titan. Semoga bisa membantu teman-teman yang tadinya ragu atau bingung mau ngambil jurusan antara teknik informatika atau sistem informasi. Tadi sudah dikasih tahu beda yang paling besar dari teknik informatika dan sistem informasi ya. Jadi silakan buat teman-teman kalau misalnya
mulai tertarik untuk mendaftar, langsung aja nanti boleh di kolom komentar lagi, boleh di chat aja di WA kita di bio Instagram untuk kontaknya. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang udah join pada sore hari ini, dan buat Pak Titan juga udah banyak ya informasi yang Bapak sampaikan ke kita hari ini tentang informasi. Sebenarnya kalau misalnya mau tanya yang lebih dalam lagi itu masih lama, ini bisa-bisa besok kali kelar ya Pak ya. Tapi karena kita berhubung hari ini kita bakal meng-highlightnya aja gitu kan, beberapa yang mungkin buat teman-teman yang punya pemikiran buat ngambil sistem informasi, udah dapat bayangan gitu, nanti selesai dari kalian kuliah di BINUS Online Learning ngambil jurusan sistem informasi itu mau ngapain itu udah jelas gitu, mulai dari prospek kerjanya. Terus kalau misalnya nggak mau kerja yang di kantoran atau di sebuah company, itu teman-teman bisa bisnis sendiri gitu. Nah, untuk bisnis ini pun juga teman-teman bisa kembangkan sendiri juga menurut passion teman masing-masing gitu. Oke, Mbak Titan boleh sekali lagi kalau misalnya punya pesan, kesan dan segala mungkin rayuan maut untuk teman-teman semua untuk mendaftar jurusan sistem informasi. Oke, baik. Sekali lagi untuk menutup sore hari ini. Oke, paling untuk bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya, mungkin yang perlu diingat adalah dengan kondisi seperti ini, kita mengambil pendidikan di BINUS Online Learning, kalau menurut saya adalah salah satu hal yang tepat ya. Kenapa? Karena everything-nya goes to online, seperti itu, aktivitas pembelajaran, adik-adik mengerjakan tugas, belajar, diskusi, sampai ujian pun semuanya online. Sampai bimbingan skripsi online, sampai sidangnya juga semua online. Nah, jadi otomatis dengan adanya kehadiran pembelajaran online ini, kalau menurut saya sangat sayang kalau misalnya adik-adik manfaatkan seperti itu. Kenapa? Daripada adik-adik menunggu pandemi, nggak tahu ya kapan kelarnya ya Pak Rangga ya, seperti itu ya. Lebih baik kita isi waktu dengan melakukan sesuatu yang berguna. Salah satunya adalah kuliah online. Jadi siapa tahu pandemi selesai nanti adik-adik udah punya gelar ya kan. Iya. Oke, mantap. Terima kasih Pak Titan ya. Udah cukup ya Titan. Ya, mari cukup Pak. Buat teman-teman semua, terima kasih udah join di Ngobar edisi hari ini tentang beda jurusan sistem informasi. Buat teman-teman yang mungkin masih banyak banget pertanyaan tentang program studi sistem informasi, boleh tanya ke BINUS Palembang atau bisa langsung follow aja Instagramnya Pak Titannya langsung. Bisa langsung DM aja ke Instagram Pak Titan langsung ya kan. Tentang program studi sistem informasinya gitu. Atau mungkin yang mau coba-coba daftar juga langsung boleh silakan chat di WhatsApp yang ada di bio Instagramnya BINUS Palembang, yaitu di 0813 7338 1038 ya. Jadi boleh silakan teman-teman. Buat Pak Titan juga terima kasih Pak Titan atas waktunya di sore hari ini, udah mau berbagi, udah mau join bareng kita di Ngobar BINUS Palembang. Jadi ngobar ini adalah ngobrol bareng gitu Pak Titan. Jadi terima kasih Bapak Titan yang udah join sama kita hari ini. Nanti mungkin ke depan kalau misalnya kita punya pembahasan yang lebih seru lagi mengenai sistem informasi, nanti kita bakal ajak lagi Pak Titan untuk gabung sama kita, berbagi lagi sama kita semua di Ngobar ya. Pak Titan, terima kasih ya Pak Titan. Ya, terima kasih Pak Titan. Sampai jumpa lagi nanti. Kita calling-calling lagi. Baik, saya Liv ya. Terima kasih Pak Titan. Mari Pak Rangga. Iya Pak. Alright, jadi buat teman-teman semua tadi kita udah jelasin banyak lebar tentang penjelasan dari jurusan sistem informasi. Jadi jurusan sistem informasi ini peluangnya itu besar banget, apalagi untuk di zaman sekarang. Buat teman-teman semua yang masih bingung tentang atau mau kuliah di BINUS Palembang, ya. Jadi silakan buat teman-teman untuk segera daftar ke BINUS Palembang sekarang. Gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang udah join pada Ngobar edisi hari ini, kita ucapkan terima kasih banyak semuanya yang udah seru-seruan di sini. Yang tadi nanya-nanya juga boleh silakan langsung ke kolom komentar, terus sih ke kontak WhatsApp kita yang ada di bio Instagram, yaitu di 0813 7338 1038. Jadi untuk hari ini ngobarnya udahan dulu. Nanti kita bakal balik lagi di 2 minggu yang akan datang, di hari Kamis juga ya, pastinya di tanggal berapa sih jadi tepatnya. Ntar ya, kita lihat kalenderan ya, tanggal 28. Nanti tanggal 28 dan teman-teman tungguin aja
tema atau pembahasan apa sih bakal kita bahas di tanggal 28 Januari 2021 nanti. Yap, terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di edisi Ngobar berikutnya.